Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelas mekanika teknik. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal yang berkaitan dengan menghitung reaksi tumpuan pada konstruksi statika serta menghitung reaksi pada tumpuan sendi dan roll. Berikut soal untuk menghitung reaksi tumpuan pada konstruksi statika, yaitu tumpuan bidang datar. Ini contoh 1. Suatu benda terletak pada bidang datar yang kasar dengan koefisien gesek F sama dengan 0,2, berat benda A 1000 kg, gaya P bekerja pada benda tersebut dengan arah horizontal. Nah, pada gambar ini gaya P bekerja ke arah kanan. Kemudian yang ditanyakan adalah, hitunglah gaya P bila benda pada saat akan bergerak. Oke, kita tulis dulu. Nah, soalnya seperti ini. Gaya yang bekerja pada benda A. Nah, ini benda A. Gaya yang bekerja pada benda A itu ada gaya P dan berat. Di soal diketahui bahwa berat benda adalah 1000 kg. Kemudian koefisien geseknya atau F. F-nya adalah 0,2. F 0,2. Kemudian yang ditanyakan adalah P. Berapa gaya P ketika benda akan bergerak? Untuk memenuhi hukum keseimbangan, maka gaya vertikal dan horizontal yang bekerja pada harus bernilai 0. Gaya vertikal yang bekerja pada benda A adalah 0. Sedangkan pada gambar ini, gaya vertikal yang ada adalah N dan G. Jika kita menggunakan konsep sumbu X dan sumbu Y, yang ke atas itu kesepakatannya adalah positif, dan yang ke bawah itu negatif. Diketahui G di soal tadi kan 1000 kg, berarti N kurang G sama dengan 0. N kurang 1000 sama dengan 0, maka N sama dengan 1000. Kemudian, gaya horizontal yang bekerjanya juga 0. Dan gaya horizontal yang bekerja pada benda A ada P dan W. P ke kanan positif dan W ke kiri negatif. P kurang W sama dengan 0. Maka P kurang F dikali N sama dengan 0. Kemudian P sama dengan 0,2 dikali 1000. F kali N-nya pindah ruas ya, jadi positif. Maka nilai P adalah 200 kg. Untuk contoh selanjutnya, suatu benda terletak pada bidang datar yang kasar dengan koefisien gesek F sama dengan 0,2, ini sama dengan soal yang sebelumnya ya. Dan berat bendanya juga sama, yaitu 1000 kg. Gaya P bekerja pada benda tersebut dengan arah kerja membentuk sudut sebesar 30 derajat. Oh, bedanya ini gaya yang bekerja pada bendanya memiliki sudut sebesar 30 derajat. Gambarnya seperti ini. Ini gaya yang membentuk sudutnya ini ya, P. Nah, P-nya di sini. Dan membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang datar. Berat bendanya tadi 1000 kg. Dan koefisien geseknya adalah 0,2. Jika digambarkan seperti ini. Nah, ini P. Sudutnya adalah 30 derajat. Kemudian ada lagi gaya yang bekerja ke bawahnya, Yaitu berat. Diketahui G sama dengan 1000 kg. Koefisien geseknya adalah 0,2. Dan kemudian yang ditanyakan berapa besar gaya P ketika benda akan bergerak. Dengan sudut yang dimiliki 30 derajat, berarti kita bisa cari dulu P yang ini. Karena panah ke sini merupakan proyeksi dari P dengan sudut 30 derajat, maka P dikalikan dengan cos 30. Kemudian ke sini ada lagi ini W, kemudian yang ke atas ada lagi gaya normal. Penyelesaiannya sama dengan soal yang sebelumnya, yaitu gaya vertikal dan horizontal yang bekerja pada benda tersebut harus bernilai 0. Kita tulis dulu vertikal sama dengan 0,
Nah, gaya vertikal yang bekerja pada benda ini ada G dan N. N dikurangi G sama dengan 0. N kurangi 1000 sama dengan 0. Maka N adalah 1000. Kemudian untuk gaya horizontal yang bekerja pada benda ini juga nilainya adalah 0, yaitu P cos 30. Karena ini kita proyeksikan ke sini, maka P cos 30. P cos 30 derajat kurangi W sama dengan 0. Berarti P cos 30 sama dengan W. P sama dengan W dibagi cos 30. 0,2 kali 1000 berarti 200 per cos 30 yaitu setengah akar 3. 200 kali 2 per akar 3. Berarti 400 per akar 3. 400 per akar 3 atau 207,04. Jadi gaya P yang bekerja pada benda ini adalah 207,04. Menghitung gaya reaksi pada tumpuan sendi dan roll. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar mengenai gaya-gaya reaksi yang bekerja pada tumpuan sendi dan roll. Untuk menghitung gaya reaksi pada tumpuan sendi dan roll, ini contoh soalnya. Menghitung gaya reaksi pada gelagar di atas tumpuan sendi dan roll dengan beban terpusat P. Sebuah gelagar AB dengan panjang L terletak di atas tumpuan sendi A dan roll B mendapat beban terpusat P seperti pada gambar ini. Gambarnya seperti ini. Di pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari bahwa gaya yang bekerja pada tumpuan sendi adalah gaya vertikal dan horizontal. Maka kita gambarkan terlebih dahulu gayanya. Ini vertikal yang bekerja pada A. Kemudian horizontal yang bekerja pada A. Sedangkan pada roll gaya reaksinya itu tegak lurus bidang perletakan. Hanya ada gaya vertikal. Gaya vertikal B. Untuk menghitung reaksi pada tumpuan, kita harus menggunakan syarat keseimbangan. Syarat keseimbangan berarti gaya horizontal yang bekerja harus 0, vertikalnya harus 0, dan momennya harus 0. Untuk gaya vertikal di sini ada VA, VB, dan P. Untuk gaya horizontal ada HA, HA. Kita hitung yang horizontalnya terlebih dahulu. H sama dengan 0. Karena hanya ada satu gaya horizontal yang bekerja, maka HA sama dengan 0. Untuk gaya vertikal yang bekerja ada VA tambah VB dan P. Karena arahnya berlawanan maka dibuat negatif sama dengan 0. Kemudian untuk momen ini ada momen yang bekerja di A dan ada momen yang bekerja di B. Momen di A sama dengan 0. VA dikali 0 tambah min P dikali, kok min P sih? Jangan min P. P dikali A tambah VB kali L sama dengan 0. Berarti P
kali A sama dengan VB kali L. Kemudian untuk momen yang bekerja di B adalah 0. VB dikali jaraknya ke titik B itu adalah 0, tambah VA yang jarak ke titik B adalah L, kurang P karena memutarnya berlawanan dengan arah jarum jam, kali B sama dengan 0. Sehingga VAL sama dengan P dikali B. Untuk mengecek apakah perhitungan kita benar, maka bisa ditulis ini kan VA sama dengan P kali B per L. Kalau ini VB sama dengan P kali A per L. VA tambah VB kurang P sama dengan 0. P kali A per L tambah P kali B per L kurangi P sama dengan 0. Kemudian ini dipindah ruaskan menjadi positif. Ini PA tambah B per L sama dengan P. Nah, nanti dihitung untuk mengecek apakah perhitungan kita benar. A dimasukin, B dimasukin, dan L nya juga dimasukin. Jika hasil ini adalah sama dengan P, maka P dikurangi P nilainya harus 0. Itu berarti pengerjaan kita benar. Cocok. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.